Shalom jemaat terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Selamat datang di channel YouTube GBI Grand Depok City Lighthouse. Sebelum kita beribadah, mari kita saksikan beberapa informasi gereja sepanjang minggu ini. Ibadah raya online masih diperpanjang sampai akhir bulan November 2020 dan dapat diakses melalui channel YouTube Lighthouse GBI GDC. Ibadah KUL masih dilakukan secara online. Hubungi gembala KUL masing-masing untuk informasi tentang KUL. Dan bagi yang ingin bergabung di dalam KUL, dapat menghubungi KUL Center dengan Bapak Melvin di nomor 0813-247-6369. Ibadah sekolah minggu GBI Grand Depok City dilaksanakan setiap minggu pada pukul 8.30 pagi di channel YouTube Lighthouse GBI GDC. Untuk informasi dapat menghubungi 0812-9631-916. Bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan, perpuluhan, dan persembahan lainnya, dapat mentransfer ke rekening BCA di nomor 869-1963-535 atas nama GBI Grand Depok City. Harap bukti transfer dikirim ke nomor WhatsApp 0812-8390-7423. GBI Grand Depok City membuka pelayanan doa. Bagi jemaat yang membutuhkan pelayanan doa, dapat chat melalui WhatsApp di nomor 0856 9508 2682. Demikian informasi gereja kita untuk sepanjang minggu ini. Mari kita siapkan hati kita untuk beribadah dengan sungguh-sungguh, agar setiap pujian dan penyembahan menjadi kekuatan yang baru bagi kita, dan kebenaran firman Tuhan menjadi rema di dalam hidup kita. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, Shalom. Apa kabar Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan? Saya percaya kita semua dalam lindungan Tuhan. Pagi ini mari kita naikkan segala ucapan syukur kita buat Tuhan. Tidak ada alasan untuk kita tidak mengucap syukur buat Tuhan, sebab Tuhan kita baik. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu Tuhan yang tidak pernah berakhir dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus, kami datang membawa seluruh ucapan syukur kami kepadamu Tuhan. Kami naikkan ucapan syukur kami Tuhan, sebab Engkau baik Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau berikan yang terbaik buat Engkau Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, segala hormat kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Haleluya. Bapakku yang baik, Kau sangat ku cinta, lebih dari segalanya di dalam hidupku. Bapakku yang baik, Engkau yang ku perlu, lebih dari segalanya, kasih-Mu bagiku tak pernah berakhir, kasih setiamu selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu Yesusku, Kau segalanya. Mari kita sama-sama perkatakan kepada Tuhan, Dia Allah yang baik. Bapakku yang baik, Kau sangat ku cinta, lebih dari segalanya di dalam hidupku.
Engkau yang ku perlu, lebih dari segalanya. Kasih-Mu bagiku tak pernah berakhir, kasih setiamu selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu. Yesusku, Kau segalanya, tak pernah berakhir, kasih setiamu selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu. Yesusku, Kau segalanya. Mari kita angkat pujian ini dari awal. Katakan, Bapakku yang baik, Bapakku yang baik, Kau sangat ku cinta, lebih dari segalanya di dalam hidupku. Bapakku yang baik, Bapakku yang baik, Engkau yang ku perlu, lebih dari segalanya. Kasih-Mu bagiku tak pernah berakhir, kasih setiamu selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu. Yesusku, Kau segalanya, tak pernah berakhir, kasih setiamu selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu. Yesusku, Kau segalanya. Mari kita naikkan pujian sembah kita kepada-Nya. Terima kasih Tuhan. Tiada yang sia-sia Tuhan, ketika kami terus berharap kepada-Mu Tuhan. Kami bersyukur memiliki Bapa yang baik seperti-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik. Katakan, Tuhan Yesus baik. Mari sembah Dia. Terima kasih Tuhan.
Tak pernah berakhir kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku. Tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Tak pernah berakhir kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku. Tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Tak pernah berakhir kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku. Tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Yesusku, Kau segalanya. Yesusku, Kau segalanya. Mari kita sembah Dia. Kuriala bakala barala 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 barala. Kuriala bakala barala 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 barala. Kuriala bakala barala 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 barala. Mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Kuriala barala 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 barala. Shikirala barala 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 barala. Kadala barala 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 barala. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku. Ku berserah penuh
tidak pernah berubah dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Mari bertemu Bapak Ibu Saudara. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir hidupku. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Mari Bapak Ibu katakan, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Mari angkat tangannya Bapak Ibu. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sekali lagi, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Puji nama Tuhan. Saat ini kita akan mendeklarasikan Pentakosta yang ketiga. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Marilah saudara-saudara yang kasih Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman yang daripada hambanya, mari kita untuk bangkit berdiri, kita bergandengan tangan, kita mulai doa syafaat di dalam rumah-rumah. Sikinalabalabalabalaba. Bapak yang baik, Bapak yang penuh kasih, Bapak yang bijaksana, terima kasih Tuhan atas kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami semua untuk menikmati kasih-Mu hari ini, untuk kami boleh beribadah secara online Tuhan. Terima kasih Tuhan atas umat-Mu Grand Depok City Tuhan. Saat ini Tuhan kami bersama-sama Tuhan Yesus,
Yesus. Bersatu hati sepakat kami mengangkat tangan kami ya Bapa. Kami berdoa Tuhan Yesus untuk menopang setiap pelayanan Tuhan. Para hamba-hambamu Tuhan Yesus yang saat ini Kau pakai Tuhan. Oh Tuhan terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengangkat tangan kami ya Tuhan. Untuk kami boleh menopang Tuhan pelayanan hamba-Mu Tuhan. Oh Bapak Gembala kami Tuhan. Bapak Gembala pembina kami Tuhan Yesus. Oh Bapak Niko Nyoto Raharjo Tuhan Yesus dan keempat wakilnya. Bahkan Tuhan Gembala Rayon kami Tuhan Yesus. Bapak Yongki Topan Wijaya dan kedua wakilnya. Bahkan Tuhan para hamba-hamba-Mu Tuhan Yesus. Yang saat ini melayani Tuhan. Di cabang ranting Tuhan Yesus. Bahkan saat ini juga kami menopang Tuhan Gembala-Mu yang ada di Grand Depositi Tuhan. Bapak Pendeta Bambang Sumarsi dan Ibu Patresia. Bahkan semua jemaat yang ada di Grand Depositi Tuhan. Kami bersatu hati Tuhan. Kiranya Tuhan Kau yang menjaga Tuhan para hamba-hamba-Mu yang Kau percayakan Tuhan. Untuk menjaga kami Tuhan. Terima kasih berkati pelayanannya. Berkati kesehatannya. Berkati keluarganya Tuhan. Setiap keluar masuknya Engkau menjaga Tuhan. Kesehatan kekuatan yang daripada-Mu Tuhan. Turun atas para pemimpin-pemimpin kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Kau luar biasa. Engkau dahsyat. Dan tak lupa kami mengangkat tangan kami juga buat bangsa kami Indonesia Tuhan. Buat presiden kami Bapak. Oh Tuhan Jokowi Tuhan Yesus dan wakilnya Tuhan. Bahkan aparat pemerintahan dari tertinggi sampai RT RW Tuhan. Bahkan masyarakat Indonesia Tuhan. Kami berdoa buat Indonesia. Oh Indonesia dipulihkan. Indonesia disembuhkan. Indonesia mengalami kelimpahan. Kemakmuran. Sukacita. Damai sejahtera yang datangnya daripada-Mu. Bahkan para pemimpin-pemimpin bangsa kami Tuhan. Penjagaan-Mu sempurna. Kasih-Mu sempurna. Berkat-Mu sempurna. Bahkan saat ini juga kami berdoa. Buat kota Depok. Buat lingkungan kami Grand Depositi dan sekitarnya. Penjagaan-Mu sempurna. Dan tak lupa kami juga mengangkat tangan. Buat TDRP ya Tuhan. Di dalam doa pujian penyembahan Tuhan yang dinaikkan. Di rumah doa-Mu ini Bapa. Bangsa-bangsa dipulihkan. Kota-kota dipulihkan. Lingkungan kami, keluarga kami semua dipulihkan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Bahkan saat ini kami mengangkat tangan kami juga Tuhan. Para hamba-hamba-Mu yang melayani. Semuanya Tuhan seluruhnya tidak akan pernah sia-sia Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna. Kasih-Mu sempurna Tuhan. Terima kasih Tuhan para jemaat-Mu. Grand Depositi ya Tuhan. Yang saat ini menyaksikan ibadah online pada pagi siang hari ini Tuhan. Oh Tuhan berkat-Mu mengalir ke rumah-rumah. Mukjizat-Mu mengalir ke rumah-rumah. Pemeliharaanmu sempurna. Kasih-Mu sempurna. Berkat-Mu sempurna Tuhan. Bahkan saat ini kami juga menopang. Dengan tangan kami mengangkat tangan kami Tuhan. Untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Berkati dengan urapan yang daripada-Mu. Sehingga firman yang akan disampaikan Tuhan. Tidak akan kembali sia-sia. Bahkan mengerjakan sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu. Dan biarlah kehendak-Mu yang jadi. Dan saat ini kami semua Tuhan. Siap untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan berkat-Mu mengalir Tuhan. Terima kasih buat ibadah pagi siang hari ini Bapa. Semua kehormatan kemuliaan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Dan semuanya mari kita katakan sama-sama. Amin. Shalom, apa kabar saudara? Kita percaya kita selalu di dalam keadaan yang luar biasa. Pada VOP kali ini, kita akan membahas mengenai kekudusan seksualitas atau sexual purity. Sebagai generasi Yeremia, setiap kita wajib menjaga kekudusan, khususnya kekudusan seksualitas. Namun sebuah riset yang diterbitkan lembaga independen pada tahun 2019 menyebutkan 33% remaja sudah melakukan hubungan seks di luar nikah. Hal ini bisa diakibatkan karena kurangnya pemahaman anak-anak muda akan prinsip-prinsip seksualitas yang benar. Maka dari itu, kita sebagai anak muda harus mengerti tentang hubungan seksualitas yang benar menurut Alkitab. Kita percaya Tuhan menciptakan hubungan seksual itu sakral dan kudus di hadapan Tuhan. Sehingga hubungan seksual hanya boleh dinikmati di dalam komitmen pernikahan. Hal ini dikarenakan hubungan seksual adalah anugerah Allah yang indah untuk dinikmati oleh sepasang suami dan istri yang sah dan sudah diberkati di dalam komitmen pernikahan. Firman Allah juga menekankan bahwa hubungan seksual bukanlah berasal dan akibat dari dosa, melainkan
hubungan seksual diberikan di dalam pernikahan untuk menghindari percabulan. Prinsip yang lain adalah hubungan seksual harus dipersembahkan untuk kemuliaan Allah. Kita harus mengerti bahwa hubungan seksual bukanlah sekedar kepuasan fisik semata, namun hubungan seksual memberikan pengertian hubungan yang mendalam antara suami dan istri. Karena hubungan suami dan istri adalah gambaran hubungan Kristus dengan jemaatnya. Setelah mengerti prinsip kekudusan seksualitas yang benar, selanjutnya penting bagi kita anak-anak muda untuk memulai dan menjalani hubungan pranikah atau berpacaran secara bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Ada beberapa perbedaan yang paling mendasar dari hubungan pranikah atau pacaran secara duniawi dan hubungan yang bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Perbedaan pertama adalah pacaran duniawi hanya bertujuan mencari pengalaman dan kenikmatan dalam percintaan saja. Namun pacaran yang bertanggung jawab kepada Tuhan melihat hubungan pacaran sebagai persiapan untuk menuju ke arah pernikahan. Perbedaan kedua adalah pacaran menurut dunia hanya mengutamakan keintiman dan kepuasan fisik. Tetapi pacaran yang benar harus mengutamakan keintiman rohani dan emosi. Perbedaan ketiga adalah dalam hal komitmen, hubungan pacaran secara dunia hanya berorientasi kepada masa kini, sehingga mudah terjadi perpisahan ketika timbul konflik. Namun hubungan pranikah yang bertanggung jawab kepada Tuhan harus berorientasi kepada masa depan. Perbedaan-perbedaan ini adalah dasar untuk kita membatasi segala bentuk keintiman jasmani dengan kesadaran bahwa hubungan pacaran atau pranikah belumlah mengikat. Mengapa penting untuk setiap kita menjaga kekudusan, khususnya kekudusan seksualitas? Firman Tuhan di dalam 1 Korintus 6 ayat 19 dan 20 berkata, "Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu." Kita harus mengerti bahwa tubuh kita adalah bait Roh Kudus dan Tuhan sudah menebus setiap kita. Sehingga sudah seharusnya kita memuliakan Allah dengan tubuh kita. Dan salah satu caranya adalah menjaga kekudusan, khususnya kekudusan seksualitas. Menjaga kekudusan juga adalah bentuk ketaatan kita kepada Allah. Selain itu juga, saat kita hidup kudus, Tuhan secara khusus bisa pakai kita untuk maksudnya yang mulia. Sebagaimana ditulis di dalam 2 Timotius 2 ayat 21 dan 22. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Sebab itu, jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih, dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Sebagai generasi Yeremia, kita percaya Tuhan akan pakai kita dan percayakan kita hal-hal yang besar. Namun sebelum itu, penting untuk setiap kita menjaga hidup kita kudus di hadapan Allah dengan cara menjaga hubungan pranikah atau pacaran yang kudus dan bertanggung jawab di hadapan Allah. Namun, jika kita telah jatuh di dalam dosa seksualitas, Tuhan kita adalah Tuhan pengampun dan adil. Saat kita mau datang kepada Tuhan, mengakui setiap dosa-dosa kita dan bertobat, maka pengampunan Tuhan akan mengalir dan hidup kita akan dipulihkan. Selain itu juga, kita harus menjauhi pergaulan yang buruk dan mencari komunitas-komunitas orang percaya, serta kakak-kakak rohani yang dapat membimbing kita di dalam pertobatan. Karena itu, yuk setiap anak-anak muda, bagi kamu yang sedang berpacaran atau masih single, mari kita persembahkan seluruh tubuh kita untuk kemuliaan Tuhan, agar Dia bisa pakai setiap kita lebih maksimal dalam era Pentakosta ketiga ini. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang di atas atau scan barcode yang tersedia. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita persiapkan hati kita. Kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Jiwa kami merindukan-Mu Tuhan. Engkaulah Allah yang hidup bagi kami. Biarlah kami terus menyembah-Mu Tuhan.
Terima kasih Tuhan Yesus. Yesus Tuhan. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Ini kerinduan kami Tuhan. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku, tiada yang sepertimu. Jiwa kami rindu Tuhan. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku, tiada yang sepertimu. Kami bersyukur, ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku, tiada yang sepertimu. Kami bersyukur, ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku, tiada yang sepertimu. Tiada yang sepertimu, tiada yang sepertimu, tiada yang sepertimu Tuhan, tiada yang sepertimu. Shalom saudara seiman di dalam Yesus Kristus dimanapun kalian berada. Hari ini adalah hari yang bahagia saudara. Mari saudara, kita akan dengarkan firman Tuhan. Kita akan masuk dalam hadirat Tuhan, mendengarkan isi hati Tuhan. Siapkan hati setiap kita hari ini. Karena kami percaya hari ini Tuhan akan bicara sesuatu atas setiap umatnya yang percaya dan mengasihi Dia. Mari saudara, kita awali dengan berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur pada hari ini Tuhan. Sungguh kami berbahagia karena hari ini Engkau hadir di tempat ini. Kami sungguh berbahagia ya Tuhan, karena hari ini Engkau percayakan, Engkau persiapkan firman-Mu atas setiap kami, jemaat-Mu di tempat ini. Berkati setiap kami, berkati jemaat-Mu yang di rumah-rumah Tuhan. Persiapkan hati mereka sebagai hati yang subur. Dan berkati juga hamba-Mu Tuhan,
untuk menyampaikan daripada isi hatimu, dan biarlah hikmat-Mu ada atas hamba-Mu, sehingga firman-Mu tersampaikan dengan baik dan benar. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dan telah berdoa. Haleluya, amin. Saudara, hari ini adalah hari yang berbahagia buat saya, karena Tuhan percayakan hari ini untuk membawakan firman Tuhan. Dan kami mengucap terima kasih juga buat Bapak Gembala yang telah memberi kesempatan, yang telah memberi waktu buat saya untuk belajar menyampaikan firman Tuhan. Dan hari-hari ini saudara, Tuhan berbicara banyak atas setiap kita. Terkhusus buat hari ini Tuhan nyatakan firman-Nya, yaitu tentang 1 Korintus 7 ayat 24 sampai dengan 26. Mari saudara persiapkan hati, buka Alkitab dan kita baca bersama-sama. Saudara-saudara, 1 Korintus 7 ayat 24. Saudara-saudara, hendaklah tiap-tiap orang yang tinggal di hadapan Allah tetap dalam keadaan seperti dipanggil. Ayat 25 dikatakan, sekarang tentang para gadis, aku tidak mendapat perintah dari Tuhan, tetapi aku memberi pendapatku sebagai orang yang dipercaya karena rahmat yang diterimanya dari Allah. Dan ayat yang ke-26 berkata, saudara, aku berpendapat mengingat waktu yang darurat sekarang untuk tetap dalam keadaannya. Di sini dikatakan ayat yang ke-26, aku berpendapat mengingat waktu yang darurat sekarang, kita harus tetap di dalam keadaan kita. Kita harus tetap di dalam kasih mula-mula kita. Saudara, yang dimaksudkan waktu darurat di sini adalah keadaan hari-hari ini. Keadaan hari-hari ini yang susah diprediksi, saudara. Bahkan dengan adanya virus corona, saudara, semua orang menjadi bingung, semua orang menjadi susah. Bahkan kapasitas seorang ilmuwan pun menjadi bingung untuk menanggapi virus ini, Tuhan. Saudara, bukan masalah virusnya, tapi yang sama mau tanyakan sama Tuhan adalah, kenapa ini bisa terjadi? Kenapa virus ini harus ada? Kenapa kejadian-kejadian ini harus menimpa? Bahkan setiap umat manusia, bahkan orang-orang yang percaya dan mengandalkan Tuhan. Mari Tuhan, kita baca di Yesaya 29 ayat 13 yang mengatakan begini, saudara. Dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku, dan ibadah kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Saudara, begitu dalamnya setiap kita jatuh hari-hari ini, kalau sampai firman Tuhan mengatakan begitu, saudara. Dan Tuhan telah berfirman, dan karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan namaku dengan bibirnya, tapi hatinya menjauh daripadaku. Saudara, kalau hari-hari ini keadaan seperti itu menimpa kita, saudara masuk dalam waktu darurat. Kalau hari-hari ini saudara, kasih mula-mulamu mulai luntur di hadapan Tuhan, sehingga engkau memuji Tuhan, sehingga engkau memuliakan Tuhan dengan hanya bibirmu yang berbicara, bukan hatimu. Engkau berdoa kepada Tuhan, hanya mulutmu yang menyampaikan permintaan dan permohonan, tapi hatimu menjauh daripada Tuhan. Saudara, kamu berarti masuk dalam waktu darurat. Di sini saudara dikatakan waktu darurat, menyatakan buat Tuhan, menyakitkan hati Tuhan. Setiap orang yang hatinya mulai jauh dari Tuhan, itu menyakitkan hati Tuhan, saudara. Dan ayat 24 dikatakan begini, maka sebab itu sesungguhnya aku akan melakukan hal-hal yang ajaib
kepada bangsa ini. Dikatakan keajaiban yang menakjubkan. Keajaiban yang menakjubkan yang dimaksudkan di ayat 14 adalah sebegini tuh, hikmat orang-orang berhikmat akan hilang dan kearifan orang-orang arif akan tersembunyi. Saudara, kepandaian adalah hikmat dunia. Kebijaksanaan adalah hikmat dunia. Kearifan adalah hikmat di dunia. Ya, kalau hikmat itu sebetulnya berasal daripada Tuhan. Tapi sudah kenapa Tuhan mengatakan bahwa hikmat orang-orang berhikmat akan hilang? Ini disebabkan kasih mula-mula mereka mulai luntur. Ini disebabkan saudara bahwa setiap kehidupan mereka tidak lagi fokus akan Tuhan. Setiap kehidupan mereka hanya untuk menyenangkan hatinya, hanya untuk mengumbar hawa nafsunya. Bahkan dibilang segala sesuatunya dilakukan secara tersembunyi. Yang maksudnya adalah mau mencuri kemuliaan Tuhan, mau menjadi raja atas dirinya, dan aku memerintah dirinya sesuai dengan kehendak hatinya. Saudara, apabila hari-hari ini keadaan hidupmu seperti itu, kembali saudara, kembali kepada cinta mula-mulanya Tuhan, kembali kepada kasih-Nya Tuhan, kembali dan berharap hanya kepada Tuhan. Karena kami percaya, di saat hikmat itu hilang, di saat kearifan itu diambil di dalam hikmat dunia, manusia akan menderita, manusia akan celaka saudara. Cuman kalau kasih mula-mula itu ada, Tuhan akan nyatakan di dalam kehidupan saudara. Di dalam 1 Korintus 1 ayat 21 dikatakan, oleh karena dunia dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah, oleh hikmatnya maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Artinya apa saudara? Karena orang hikmat dunia tidak mengenal Allah. Setiap pengetahuan, kepandaian dan kecerdasan mereka tidak mempercayai bahwa Allah lah yang menyediakan semua itu. Setiap kasih mereka mulai luntur. Setiap hidup mereka hanya mengumbar, memuaskan kedagingan mereka. Di saat itulah saudara, hikmat itu akan diambil. Mari saudara, kita melihat diri kita masing-masing. Kita mulai mengintrospeksi diri. Adakah kasih mula-mula itu masih ada di dalam hatimu? Adakah Tuhan masih berkenan untuk menjamah, untuk mengisi hatimu dengan firman-Nya? Ataukah masih adakah puji-pujian dari mulutmu untuk memuliakan Tuhan? Kalau enggak ada Tuhan, bertobatlah. Ada satu kesaksian dalam hidup saya saudara, yang hari-hari ini Tuhan nyatakan. Saudara, kita semua, hampir semua manusia terpapar akan akibat COVID-19. Baik dari kehidupan mereka, pendapatan mereka, hasil mereka, semuanya terpapar. Dan saya juga mengalami hal yang sama. Dengan kekuatan saya berusaha untuk melawatnya. Tapi itu nestapa yang ada, yang saya terima. Saudara, saya saksikan, saya adalah seorang gembala kul, dan banyak jemaat anggota kul saya yang sering datang ke rumah. Mereka minta berdoa, mereka minta untuk sharing-sharing firman Tuhan. Mereka mengungkapkan segala pergumulan hidup mereka. Dan mereka tidak pernah melihat pergumulan yang sama yang saya alami, saudara. Pergumulan yang sama yang istri saya alami. Istri saya seorang pendoa, saudara. Dan satu saat saya punya hati kerinduan untuk mendekat kepada Tuhan.
waktu kita sharing-sharing firman Tuhan dengan teman-teman, saya bertanya kepada mereka, kenapa ya hidup saya sepertinya kosong? Kenapa ya saya berdoa, Tuhan gak pernah jawab? Kenapa ya di masa-masa sekarang ini kayaknya Tuhan itu jauh dari saya? Ada satu teman yang mempunyai karunia penglihatan atau karunia hikmat semacam itu, saudara. Dia berkata kepada saya begini, Pak Tri, Bapak harus membebaskan Kristus di hati Bapak. Saya bertanya, saudara, membebaskan Kristus di hati saya, seperti apa itu? Dia cerita bahwa hidupnya dipulihkan karena dia mempersilahkan Kristus untuk menjamah hatinya. Saudara, saya lakukan itu. Saya melakukan pemulihan. Dan saya berkata kepada Yesus, Yesus, Engkau bebas dalam hatiku. Yesus, Engkau bebas untuk membawa aku di dalam segala apa maumu. Tapi apa, saudara? Saya tidak mendapat jawaban apa-apa. Hati saya masih kosong. Hati saya masih penuh dengan kekhawatiran. Hati saya masih penuh dengan kegalauan, saudara. Akhirnya kita sharing-sharing firman Tuhan. Dan dia ada penglihatan buat saya. Katanya begini, Bapak harus melepaskan kekhawatiran atas anak Bapak. Bapak harus melepaskan kekhawatiran atas istri Bapak. Bapak harus melepaskan kekhawatiran atas usaha Bapak. Lepaskan. Berikan kepada Yesus. Dan mintalah Yesus. Mintalah kasih Yesus. Mintalah untuk hati Bapak. Katakan Bapak mencintai Yesus. Bapak mau serahkan segalanya buat Yesus. Oke, saya datang lagi pada Tuhan dengan pujian, dengan penyembahan yang lebih lagi. Dan saya katakan begini, saudara, Tuhan, ini aku mau datang di hadapan-Mu Tuhan. Aku mau kasih-Mu memenuhi hatiku. Aku mau Tuhan, Engkau pulihkan hidupku. Aku mau ya Tuhan, untuk menyerahkan segala kekhawatiranku di hadapan-Mu. Aku mau menyerahkan anak-anak dan istriku. Aku serahkan pekerjaanku di hadapan-Mu Tuhan. Saudara, sesuatu hal yang luar biasa terjadi. Di saat saya berkata, Tuhan, aku mencintai-Mu. Tuhan, aku mengasihi-Mu. Karena kasih-Mu tidak berbelas. Karena Engkau tulus. Karena Engkau rendah hati. Aku mau Tuhan kasih-Mu memenuhi hatiku. Saudara, sehabis itu saudara, Tuhan menjamah hidup saya. Tuhan melakukan segala sesuatunya. Saya setiap hari berjalan, saya setiap hari melakukan aktivitasku. Suara Tuhan memenuhi kepalaku, saudara. Suara Tuhan memenuhi hatiku. Berbicara terus Tuhan. Tuhan berbicara dengan segala sesuatu hal. Tuhan nyatakan dan berkehendak atas hidupku, saudara. Saudara, saya bersyukur. Saya bersyukur atas kasih-Nya Tuhan. Dan satu hal yang aneh, saudara. Di saat Tuhan memenuhi hatiku, saya mulai peduli. Dulu saya tidak peduli dengan istri saya, dengan pelayanannya. Dulu pelayanannya berdoa buat orang-orang, saya biarkan saja. Saya nggak pernah tanya, saya nggak pernah apa yang diminta, apa yang dilakukan oleh setiap mereka yang datang kepadamu. Tapi saat itu Tuhan kasih sesuatu di saya buat istri saya. Tuhan berkata begini, saudara. Katakan kepada istrimu, jangan intervensi setiap doa-doa
setiap mereka yang datang kepadaku. Saya tanya, maksudnya apa Tuhan? Bilang sama istrimu, biarkan setiap mereka yang datang kepadaku berperkara dengan aku. Karena saat Tuhan berperkara pada setiap mereka yang datang. Tuhan berperkara buat setiap mereka yang mau menghadapnya. Dan istri saya cuma bilang, iya, saya hanya menemaninya untuk ketemu sama Yesus. Puji Tuhan, saudara. Hati saya, istri saya mulai dipulihkan. Kita bisa lagi untuk sharing firman Tuhan. Dan ada satu anggota maksud saya teman pelayanan atau setiap orang-orang yang datang atas kami semua, datang dengan pergumulan-pergumulan. Nah, ini dia berbicara tentang kehidupannya, tentang keluarganya, tentang suaminya. Dia katakan bahwa suaminya mulai jauh darinya. Dia katakan bahwa suaminya mulai mengintimasi dia. Dia katakan bahwa hari-harinya penuh dengan trauma, saudara. Dan saat itu istri saya bilang bahwa suamiku dapat dari Tuhan buat ibu. Dan saya berkata begini kepada ibu ini, saudara. Bu, hari ini Tuhan berbicara kepada ibu bahwa ibu harus melepaskan. Karena dia selalu berkata begini, bahwa Tuhan tolong beri kekuatan kepadaku untuk melampaui semua ini. Dia selalu berkata begitu, saudara. Tuhan beri aku kekuatan. Tapi saudara, yang Tuhan mau bahwa dia berkata, Tuhan, aku sudah tidak kuat. Tuhan, aku mau lepaskan ini di hadapan-Mu. Tuhan, aku mau hanya Engkau yang mengisi hatiku. Saudara, setelah saya berkata begitu, ibu ini menangis luar biasa. Dan dia berkata, iya Pak, kemarin saya sudah ketemu suami saya. Dan saya berkata seperti apa yang Bapak bilang. Bahwa saya sudah tidak kuat. Bahwa saya seperti orang yang berlari di tengah tanjakan. Dan sudah enggak kuat lagi. Dan di situ katanya, suaminya mengatakan, Kenapa kamu harus memikirkan semuanya itu? Dan dia berkata begini, saya mengaku salah. Saya mengaku berdosa atas semua ini. Maafkan saya. Saudara, hari-hari seperti ini, keadaan seperti itu akan ada dimanapun kita berada. Keadaan seperti itu bahwa hati yang mulai kering, hati yang mulai kosong, itu akan semakin banyak di hari-hari terakhir ini. Saya katakan saudara, bahwa hari-hari ini Tuhan sedang mencari mempelai. Dikatakan oleh Paulus tadi di ayat yang ke-15, katakan begini, untuk gadis saya tidak mendapat perintah dari Tuhan, tetapi saya punya hikmat bahwa dia harus masuk dalam waktu darurat dan melakukan seperti apa keadaannya. Saudara, saya mau baca dalam Roma 7 ayat yang ke-18 berkata begini, saudara. Roma 7 ayat yang ke-18, sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik, sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik, tetapi sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yang jahat yang aku perbuat. Maksud dari firman ini bahwa perlakuan
perbuatan yang jahat itu kadang-kadang bukan pribadi kita, bukan pribadi orang, tapi dosa, pribadi dosa yang ada di dalamnya. Pribadi dosa yang telah menyekat, yang telah membungkam kehidupannya. Pribadi dosa yang telah masuk di dalam kedagingannya dan membuat dia tidak berdaya, saudara. Jadi yang perlu kita katakan saat ini, saya mau berkata, harusnya dia berkata, Yesus yang terlebih besar di dalamku. Yesus yang terlebih besar di dalamku. Yesus yang terlebih besar di dalamku sepanjang hidupku. Itu bisa masuk seperti itu kalau ada cinta mula-mula di dalam hidupmu. Kalau ada kasih mula-mula di dalam hidupmu. Dan engkau akan berjalan. Dan engkau akan berjalan dan terus berjalan mencari Tuhan. Sampai masuk dalam panggilannya. Dikatakan saudara, di dalam Matius 17 ayat yang 28, Matius 11 ayat yang ke-28 dikatakan seperti ini, saudara. Marilah datang kepadaku, orang yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan padamu. Dikatakan seperti itu. Pikulah kuk yang aku pasang. Dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut, karena aku rendah hati, dan jiwamu akan dipuaskan. Amin, saudara. Seperti itu. Kasih mula-mula itu akan membuat kita berani untuk datang kepada Yesus. Kasih mula-mula yang itu akan membuat diri kita percaya Tuhan akan mengampuni setiap kesalahan, setiap perbuatan, atau setiap segala sesuatu yang salah di hadapan kita, saudara. Oke, saudara. Satu lagi, saya mau nyatakan di ayat yang di 1 Korintus 7 ayat yang ke-24 tadi, saudara. Dikatakan, saudara-saudara, hendaklah tiap-tiap orang yang tinggal di hadapan Allah tetap dalam keadaan seperti waktu dipanggil. Tetap dalam keadaan seperti waktu dipanggil. Saudara, keadaan seperti dalam keadaan waktu dipanggil. Keadaan kita seperti apa, saudara? Di 1 Korintus di dalam 1 Korintus 1 ayat yang 26 dikatakan bahwa waktu seperti waktu kita dipanggil menurut ukuran manusia. Tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Itu keadaan kita, saudara. Kita harus memposisikan keadaan seperti itu sekarang ini. Bahwa kita orang yang lemah, orang yang tidak pantas, orang yang benar-benar hanya mengandalkan Tuhan. Karena akan dikatakan di ayat yang ke-30 di 1 Korintus 6, Tuhan. 1 Korintus 1 dikatakan, tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Amin, saudara. Di saat kita memposisikan hati kita, memposisikan kita dalam kerendahan, memposisikan kita itu butuh Tuhan, memposisikan kita itu lemah, Tuhan yang memberi kekuatan. Saat kita memposisikan kita itu tidak berpandang dan hina di hadapan Tuhan, kita akan dibuat menjadi setiap mereka, memulihkan kehidupan mereka, saudara. Itu, saudara, persiapkan setiap hati kita saat ini untuk penuh dengan kasih mula-mula. Jadi, saudara, tadi saya katakan hari-hari ini
untuk setiap kita. Dikatakan bahwa kita harus masuk dalam waktu darurat. Karena dalam waktu darurat dikatakan kita akan dipulihkan Tuhan. Dalam waktu darurat kita akan dipulihkan cinta mula-mula kita kepada Tuhan. Karena ada waktu darurat Tuhan ingatkan, Tuhan nyatakan kerinduannya. Dan saat kita merespon, kita akan dipakai luar biasa. Dikatakan bahwa hikmat Allah akan ada pada Kristus yang hidup di dalam kita. Terima kasih saudara. Itu yang dapat saya sampaikan hari ini. Kiranya menjadi berkat buat setiap kita. Kiranya menjadi tuntunan atas hidup kita untuk lebih dekat masuk dalam hadirat Tuhan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan, kami mengucap syukur atas firman-Mu pada hari ini. Kami mengucap syukur buat hari-hari yang darurat ini. Engkau bekerja atas kami dan Engkau nyatakan di saat hari-hari darurat ini. Engkau berikan atas kami, orang-orang yang percaya dan mengandalkan Engkau. Engkau beri kasih mula-mula-Mu yang akan membuat kita layak di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan atas setiap berkat-Mu. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, kita akan mengakhiri ibadah kita. Oleh karena itu mari kita siapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus, menyertai kita mulai saat sekarang sampai Maranatha, kedatangan Tuhan Yesus yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Kita semua yang sudah menerima berkat, bersama-sama kita katakan, amin.